Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua dan Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati segenap dosen pembimbing 1 dan 2, Bapak Dr. Muhammad Hifdil Islam MPD dan juga Bapak Fatih Holis Ahnaf MPD. Yang saya hormati segenap jajaran keluarga dan orang tua yang telah mendukung saya sampai titik hari ini. Perkenalkan, nama saya Komariah Banuwati dengan NPM 211210460117. Mahasiswi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Mohon izin, pada video ini saya akan menjelaskan proposal revisi yang berjudul Eksplorasi Model Pembelajaran Case-Based Learning atau CBL dalam berpikir kritis tentang isu minat baca siswa Mandua Probolinggo. Pada pembahasan hari ini, saya akan membahas tentang latar belakang dari seminar proposal, rumusan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang digunakan, kajian pustaka yang digunakan, kajian teori, hipotesis penelitian, metodologi penelitian, jenis dan sumber penelitian, instrumen penelitian, teknik, dan juga kesimpulan dari proposal saya. Pada latar belakang, saya mengambil bahwasanya pembelajaran adalah proses yang penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan itu memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Manajemen pendidikan yang baik dapat membantu lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Pendidikan itu harus mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Salah satunya dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang sistematis dan terstruktur. Salah satunya adalah model pembelajaran case-based learning ini. Ini menjadi pilihan yang efektif untuk melatih keterampilan berpikir kritis siswa melalui analisis-analisis dari sebuah kasus yang diberikan oleh guru untuk berpikir secara relevan dan mendorong kolaborasi antar siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Rumusan masalah yang diambil di sini ada 3. Yang pertama adalah eksplorasi pembelajaran berbasis case-based learning dalam meningkatkan kemampuan siswa tentang isu minat baca yang berkurang. Bagaimana sih mengeksplor tentang model pembelajaran case-based learning ini? Kemudian yang kedua, yakni bagaimana penerapan dari model pembelajaran case-based learning yang digunakan dalam menanggapi minat isu baca siswa kelas 11 Mandua Probolinggo. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana hasil dari sistematika pembelajaran bahasa Indonesia dengan berbasis model case-based learning ini dalam meningkatkan minat baca siswa kelas 11 Mandua Probolinggo. Manfaat penelitian yang digunakan oleh peneliti di sini ada 2, yakni manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis yang digunakan yakni penelitian ini berguna untuk berkontribusi dan pengembangan teori pembelajaran melalui penerapan kasus nyata. Jadi dalam penelitian ini, peneliti mengambil kasus nyata untuk dijadikan sampel kepada siswa agar siswa dapat menelaah dan memberikan kontribusi terhadap kasus yang diberikan oleh guru. Bagaimana cara menganalisis informasi yang ada, mengevaluasi solusi, dan juga mengkomunikasikan ide yang ada di dalam kasus tersebut. Kemudian manfaat yang kedua yakni manfaat praktis. Penelitian ini dapat menjadi wawasan tentang bagaimana sih merancang model pembelajaran case-based learning, kemudian apa saja penemuan-penemuan yang ada dalam eksplorasi tahapan dari model CBL ini. Kemudian penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti itu ada 5, agar dapat lebih kompleks untuk membandingkan hal apa yang berbeda dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang ada saat ini. Peneliti pertama yaitu Aza Azahra, penelitian yang berjudul tentang bagaimana konsep hasil belajar biologi siswa dalam pemahaman konsep jamun yang menggunakan model case-based learning. Gap year dari penelitian ini
Penelitian pada pembelajaran biologi siswa ini menggunakan penelitian kuantitatif yang berbeda dengan penelitian saya. Penelitian saya menggunakan penelitian kualitatif yang mengambil sampel dari siswa, kemudian dari guru, dan juga dari peneliti itu sendiri. Kemudian penelitian yang kedua, mengkaji pengaruh integrasi model pembelajaran siklus 5E dengan case-based learning. Ini juga sama-sama menggunakan case-based learning, namun pembedanya adalah yang dikaji oleh peneliti terdahulu adalah pengaruh integrasinya dari model case-based learning ini dibandingkan dengan siklus 5E. Sedangkan milik peneliti yaitu bagaimana pembaca atau siswa dalam menelaah bacaan untuk meningkatkan berpikir kritis mereka sebagai siswa untuk masa depan mereka. Kemudian, kajian pustaka. Pendidikan adalah proses yang berkelanjutan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik dari segi intelektual, emosional, sosial maupun moral. Pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni pendidikan yang informal dan juga formal. Pendidikan yang formal itu meliputi dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Sedangkan pembelajaran sekolah informal atau non-formal itu berada di titik bagaimana kita belajar di luar sekolah. Apa yang tidak ada di sekolah kita pelajari di luar. Itu merupakan salah satu pembelajaran non-formal atau informal. Bagaimana kita memberikan tutor kepada orang lain dan kita mendapatkan tutor dari orang lain. Kita sama-sama memberikan manfaat untuk orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak. Jadi segala kodrat yang ada pada anak sebagai manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dalam mengampu pendidikan. Model pembelajaran case-based learning ini adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau stimulasi kasus sebagai alat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah di ranah peserta didik. Jadi bagaimana peserta didik itu dapat mengampu sebuah pembelajaran dengan menggunakan kasus-kasus yang nyata. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan jenis kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti dapat memahami tentang bagaimana fenomena, pengalaman, dan juga perilaku manusia dengan menggunakan pendekatan yang sangat krusial, yaitu kasus. Jadi apa saja yang ada di dalam kasus dari awal penelitian kasus sampai akhir dari hasil yang didapatkan pada case-based learning ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang didapatkan juga secara langsung. Tujuannya adalah untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena yang ada di dalam lapangan. Data dikumpulkan melalui sistem wawancara dan juga mengambil informasi-informasi dari informan yang dipilih secara purpose sampling. Jadi sampling yang digunakan adalah guru dan juga siswa. Peneliti melakukan wawancara terhadap guru dan juga siswa. Selain wawancara, peneliti juga memberikan metode bagaimana penerapan case-based learning ini kepada siswa di dalam kelas. Sumber data dan juga jenisnya. Peneliti menggunakan dan juga mengumpulkan data melalui sistem wawancara dengan beberapa siswa untuk menggali pemahaman mereka menggunakan model CBL ini. Bagaimana observasi mereka terhadap berpartisipasi dalam kelas, kemudian diskusi kasus, dan juga menanggapi isu minat baca. Isu minat baca itu adalah kasus yang harus ditelaah oleh siswa. Data yang diperoleh juga melalui kuesioner yang diberikan oleh guru kepada siswa. Wawancara dengan guru akan dilakukan untuk mengetahui pandangan terhadap efektivitas dari model case-based learning ini untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam minat baca yang ada. Instrumen penelitian yakni ada 3. Yang pertama yakni wawancara. Wawancara yang pertama adalah dengan guru dan juga siswa untuk memperoleh perspektif mereka mengenai pemahaman penerapan dari dampak case-based learning ini untuk memajukan berpikir kritis siswa dalam menanggapi isu minat baca. Kemudian instrumen yang kedua yakni observasi.
Observasi ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Ini untuk mengamati interaksi siswa dalam diskusi kelompok dan bagaimana mereka menerapkan keterampilan berpikir kritis dalam menganalisis kasus yang diberikan oleh guru. Kemudian instrumen yang ketiga, yakni angket dan kuesioner. Ini disebarkan kepada siswa untuk menilai tingkat minat baca mereka. Jadi sebelum ada case-based learning di dalam kelas dan juga setelah mereka mendapatkan case-based learning di dalam kelas. Ini untuk memberikan pernyataan terkait kebiasaan membaca, kemudian persepsi, dan juga tingkat partisipasi dalam pembelajaran berbasis kasus ini. Teknik pengumpulan data yang utama yakni wawancara, observasi, dan kuesioner. Wawancara ini bersifat semi terstruktur, jadi dari awal sampai akhir nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam untuk guru dan juga siswa. Ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali lebih dalam topik yang relevan dengan tujuan peneliti. Kesimpulannya, penelitian ini mengeksplorasi penerapan model case-based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa tentang isu minat baca di Mandua Probolinggo. Bagaimana hasil nantinya akan dirinci dengan menggunakan model-model yang sudah dijelaskan tadi dengan menggunakan kasus. Oleh karena itu, metode ini direkomendasikan sebagai alternatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia guna mengatasi rendahnya minat baca di kalangan siswa. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.